Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Nisa Hulaya dari kelas 12 Bahasa Mandua Kota Serang. Di sini aku akan menceritakan sejarah pribadiku untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Idawati. Namaku Nisa Hulaya, biasa dipanggil Nisa dan Enca. Aku lahir di Kota Serang pada 20 Maret 2004. Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Sekarang aku tinggal di Kampung Kubang Kepuh, Desa Karangkepuh, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tepatnya lumayan dekat dengan wisata religi Gunung Santri. Pada tanggal 12 Juli 2010, aku masuk sekolah dasar dan madrasah diniyah. Aku sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri Buah Gede 2 dan madrasah di Madrasah Diniyah Al-Jauharatul Nakiyah. Lokasi kedua sekolah ini tidak jauh dari rumah. Biasanya aku selalu berjalan kaki di saat berangkat dan pulang sekolah. Semasa aku duduk di bangku sekolah dasar, banyak pengalaman yang aku dapatkan. Di saat kelas 3, aku mewakilkan sekolah untuk lomba pidato bahasa Indonesia, dan kelas 4, aku lomba cipta puisi tingkat kecamatan. Hasil dari perlombaan ini menuai kegagalan, membuatku merasa sedih. Tapi, aku tetap semangat dan mengambil pembelajaran untuk ke depan. Pada tahun 2013, kampungku mengadakan lomba untuk memperingati Hari Besar Islam. Di sini, aku mengikuti lomba pidato dan cerdas cermat. Akhirnya mendapatkan juara 2 untuk pidato dan juara 3 untuk cerdas cermat. Akan tetapi, untuk piala cerdas cermat, aku berikan kepada temanku yang satu tim. Satu tim berjumlah 3 orang, dan aku hanya menyimpan piagam penghargaannya saja. Karena salah satu temanku belum mendapatkan piala, oleh karena itu aku ingin temanku menyimpan piala tersebut sebagai kenangan. Dari kelas 1, aku dituntut untuk rajin belajar dan tidak boleh malas-malasan. Alhasil, dari kelas 1 sampai kelas 6, aku selalu masuk 3 besar. Di saat kelas 5, aku dan teman-teman ditunjuk menjadi penari untuk penyambutan siswa dan siswi yang masuk 10 besar di acara pelepasan kelas 6. Dari sinilah aku mulai menyukai seni. Setelah acara pelepasan selesai, aku mendengar pengumuman yang menyebutkan namaku mendapatkan peringkat pertama. Aku menaiki panggung untuk menerima piala bersama mereka yang mendapatkan peringkat pertama dari kelas lain. Pada saat pelepasan kelas 6 angkatanku, aku berpidato untuk mewakili angkatan dan aku masuk 10 besar menempati posisi kedua. Semasa aku duduk di bangku madrasah diniyah, tepatnya pada tahun 2016, aku mewakilkan sekolah untuk lomba pidato dan cerdas cermat sekecamatan. Untuk lomba pidato, aku memperoleh juara 3, meski untuk lomba cerdas cermat, aku dan teman-teman mengalami kegagalan. Di saat ujian akhir madrasah, tepatnya di kelas 6, sempat tak menyangka jika aku menjadi peserta terbaik kedua dari urutan kedua. Banyak hikmah yang aku petik pada masa ini, yaitu menjadi lebih berani dan percaya diri meski aku sosok pribadi yang pendiam dan pemalu. Pada tanggal 18 Juli 2016, aku masuk sekolah menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bojonegara. Pada masa sekolah menengah pertama, aku memilih untuk tidak ikut organisasi karena aku ingin fokus belajar. Aku bersyukur karena masih bisa mendapatkan sahabat yang satu frekuensi denganku. Di saat kelas 7, aku merasa down karena tidak bisa mempertahankan apa yang aku dapatkan. Tetapi sahabatku selalu memberiku motivasi dan menyemangatiku. Akhirnya di kelas 8, aku dapat meraih kembali apa yang telah aku dapatkan, yaitu bisa masuk 3 besar lagi dan bertahan sampai kelas 9. Di saat kelas 8,
Aku dan teman-teman mewakili kelas untuk membawakan tarian di acara pelepasan kelas 9. Di sini aku semakin suka dengan seni, khususnya tari. Pada tahun 2018, tepatnya di kelas 9, aku mendapatkan beasiswa. Aku terharu dan sangat bersyukur atas apa yang Allah beri. Meski ada saja orang yang tidak menyukaiku, tapi aku memilih untuk tidak memperdulikannya. Karena memang kita tidak berhak memaksa orang untuk menyukai kita. Di saat pelepasan kelas 9 angkatanku, seketika rasa sedih menjalari raga ini karena akan berpisah dengan sahabatku. Dan di sisi lain, aku merasa takut tidak bisa mendapatkan sahabat seperti mereka lagi di masa putih abu-abu. Setelah lulus dari sekolah menengah pertama, aku ingin melanjutkan sekolah di daerah Serang dan sekaligus ingin mengikuti jejak kakak-kakakku. Awalnya, aku ingin melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Serang, tetapi pendaftaran sudah ditutup. Kemudian, aku mendaftar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Serang melalui jalur tes. Ingin mencoba lewat jalur prestasi, tetapi sudah ditutup. Aku mengambil jurusan bahasa, padahal dahulu kakakku mengambil jurusan IPA. Aku memiliki alasan tersendiri mengapa mengambil jurusan tersebut. Di sisi lain, aku mendaftar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Serang lewat jalur prestasi mengambil jurusan IPS. Tetapi hasilnya aku tidak diterima. Pada tanggal 10 Mei 2019, hasil tes keluar. Alhasil, aku keterima di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Serang. Pada bulan Juli, masa putih abu-abu telah dimulai. Aku masuk boarding atau asrama yang penuh peraturan. Untuk permulaan, jauh dari orang tua itu terasa menyiksa. Tapi lama-kelamaan, aku mengerti betapa besarnya arti rindu yang sesungguhnya. Di boarding, aku belajar banyak hal baru dan bersama orang baru. Di sini, aku tidak ikut organisasi, hanya saja ekstrakurikuler, yaitu paduan suara. Entah mengapa minatku ke tari memudar, justru berpindah ke tarik suara. Di saat kelas 10, aku tidak bisa mempertahankan apa yang aku dapatkan. Aku merasa tidak bisa menjaga amanah yang Allah berikan untukku. Hanya rasa sedih menjalari raga ini. Tetapi terdapat temanku yang berbeda jurusan yang selalu memberiku semangat. Pada bulan Maret 2020, pembelajaran dilakukan di rumah karena pandemi yang melanda. Jadi untuk boarding, aku tidak sampai 1 tahun. Pada bulan Agustus 2020, kampungku mengadakan lomba untuk memperingati Hari Besar Islam. Setelah sekian lama cara ini tidak dilaksanakan, akhirnya kembali lagi. Aku mengikuti lomba pidato dan cerdas cermat. Akan tetapi, untuk lomba cerdas cermat tidak jadi karena tidak ada lawan. Padahal timku sudah semangat untuk latihan. Untuk lomba pidato, aku meraih juara 3 dan sempat tidak menyangka aku dapat memenangkannya. Di saat kelas 11, aku dapat meraih kembali apa yang pernah aku dapatkan dan selalu berharap semoga dapat mempertahankannya sampai nanti. Pembelajaran dari rumah berlangsung sampai kelas 12, sehingga kenangan di masa putih abu-abu terasa kurang. Hingga di kelas 12 bahasa ini masih merasakan pembelajaran dari rumah. Entah kapan semuanya akan kembali baik-baik saja. Itu saja yang dapat aku ceritakan mengenai cerita sejarah pribadiku. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, auf Wiedersehen.